teman-teman, sebelumnya selamat pagi. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil modul ajar yang kita buat, yaitu modul ajar pembelajaran matematika, materi hubungan pecahan dan desimal kelas 4 fase B kurikulum merdeka. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah, di mana kita mengambil latar belakang masalah kali ini yaitu pembelajaran matematika di sekolah dasar itu masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara konsep abstrak dengan realitas kehidupan peserta didik. Nah, khususnya hubungan antara pecahan dan desimal kerap diajarkan secara prosedural, di mana siswa hanya menghafal aturan perubahan tanda, koma, tanpa memahami makna nilai tempat yang sesungguhnya. Hal ini menyebabkan pemahaman siswa menjadi dangkal dan tidak bermakna. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, maka kita menggunakan pendekatan etnomatematika sebagai solusi yang mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pembelajaran. Nah, dalam kali ini, budaya masyarakat Sasak di Lombok terdapat tradisi begibung, yaitu makan bersama dalam satu nampan, dan kuliner tradisional kue lapis yang syarat akan nilai sistematis, di mana tradisi begibung ini menuntut adanya estimasi dan pembagian ruang yang presisi, sementara struktur geometris kue lapis berpetak-petak merupakan representasi alami dari konsep pecahan desimal. Nah, dari latar belakang tersebut, kita menyusun rancangan pembelajaran ini dengan HLT, Hypothetical Learning Trajectory, yang dikembangkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kemudian, kita masuk ke inovatif perancangan pembelajaran, di mana modul ini memiliki nilai inovasi yang terletak pada pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher-centered menuju student-centered dengan berbasis pada learning trajectory. Alasan utama kelompok kami merancang ini karena materi desimal tidak diperkenalkan sebagai aturan baru, melainkan sebagai solusi atas masalah. Nah, di sini siswa akan dikondisikan untuk menemukan sendiri kebutuhan akan bilangan desimal melalui konflik kognitif saat alat ukur bilangan bulat gagal memberikan hasil yang presisi. Kemudian, masuk ke deskripsi inovasi pembelajaran, di mana letak inovasi dalam rancangan pembelajaran ini ditinjau dari 5 aspek utama, yaitu yang pertama, konteks budaya, kemudian pendekatan strategi, kemudian media, dan aktivitas pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang inovasi konteks budaya, di mana pembelajaran konvensional ini menggunakan soal cerita fiktif, dan modul ini menggunakan tradisi begibung dan kue lapis sebagai titik tolak pembelajaran. Nah, di sini siswa akan dihadapkan pada situasi nyata, gimana cara memesan perlengkapan begibung secara presisi ke sistem digital jika hasil ukurannya tidak pas satu satuan. Nah, konteks ini akan membangun ikatan emosional dan relevansi budaya bagi peserta didik. Kemudian masuk ke inovasi pendekatan, di mana pembelajaran ini disusun berdasarkan Hypothetical Learning Trajectory yang selaras dengan prinsip RMI atau Realistic Mathematics Education. Nah, di sini akan membantu siswa dalam melalui 4 tahapan kognitif, di mana yang pertama yaitu ada situation level, kemudian referential level atau model of, kemudian general level atau model for, dan formal level. Kemudian selanjutnya ada inovasi strategi, di mana strategi yang kita gunakan adalah PBL atau Project Based Learning dengan misi tim logistik adat, di mana di sini siswa tidak mengerjakan lembar kerja biasa, melainkan mengerjakan sebuah proyek simulasi untuk mendigitalisasi data ukuran benda-benda adat. Strategi ini melatih profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi bergotong royong dan bernalar kritis.
Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu inovasi media, di mana media ini dirancang untuk menjembatani pemikiran konkret ke abstrak. Dan inovasi media terlihat pada transformasi penggunaan alat, yaitu yang pertama ada tongkat polos, yaitu akan merepresentasikan satuan utuh. Kemudian ada pita lipat, yaitu merepresentasikan desimal satu angka di belakang koma. Kemudian ada grid transparan atau kertas, yaitu untuk merepresentasikan desimal dua angka di belakang koma. Kemudian penggunaan media sederhana. Ini terbukti efektif memvisualisasikan konsep nilai tempat yang abstrak. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang inovasi aktivitas, yaitu aktivitas ini dirancang interaktif untuk menghindari kejenuhan. Nah, salah satu aktivitas kuncinya adalah debat logistik atau studi kasus. Di dalam aktivitas ini, siswa diajak membuktikan miskonsepsi umum bahwa 0,19 itu lebih besar dari 0,2 karena 19 lebih besar dari 2 melalui pembuktian visual menggunakan grid kue lapis. Nah, aktivitas ini melatih kemampuan argumentasi matematis dan validasi konsep secara mandiri tanpa didikte oleh guru. Baik, selanjutnya kita masuk ke modul ajar. Nah, yang pertama, modul ajar ini disusun oleh kelompok 4 dengan anggota yang pertama Siva Najwa Apriliana, yang kedua Fernanda Kisti Faradila, yang ketiga yaitu Winandita Amelia Doriat, yang keempat Nabila Alvin Nikmatuz Zahra, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Fatimah binti Hendro. Nah, modul ini disusun pada tahun 2025 dan ditujukan untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Pembelajaran ini dirancang untuk fase B kelas 4 dengan domain atau materi bilangan khususnya pada topik menghubungkan pecahan dan desimal. Materi ini sangat penting karena menjadi jembatan bagi siswa dari pemahaman pecahan menuju bilangan desimal. Untuk alokasi waktunya sendiri yaitu 2 JP atau sekitar 2 kali 35 menit sehingga pembelajaran yang dirancang efektif namun tetap memberikan ruang untuk eksplorasi bagi siswa. Selanjutnya yaitu yang B, kompetensi awal. Sebelum mengikuti pembelajaran ini, siswa tentunya diharapkan sudah memiliki kompetensi awal berupa pemahaman pecahan sederhana, nilai tempat bilangan cacah, bilangan 1 hingga 100, serta pengukuran panjang dasar. Nah, kompetensi ini menjadi fondasi agar siswa tidak kesulitan saat masuk ke konsep desimal. Kemudian untuk mode pembelajarannya yang digunakan adalah tatap muka dengan metode pembelajaran yaitu Project Based Learning dengan pendekatan etnomatematika dan RME atau Realistic Mathematics Education. Artinya, siswa belajar melalui proyek nyata yang dikaitkan dengan konteks budaya, sehingga matematika ini terasa lebih bermakna. Kemudian yaitu sarana prasarananya. Dalam pembelajaran ini, sarananya yaitu menggunakan PPT, papan tulis, kemudian ada LKPD, spidol, komputer atau laptop. Nah, untuk target peserta didiknya ini peserta didik reguler tanpa kebutuhan khusus, sehingga pembelajaran yang dirancang itu inklusif dan dapat diikuti oleh seluruh siswa kelas 4. Kemudian untuk profil pelajar Pancasilanya sendiri, pada pembelajaran ini kami menargetkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman pada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Yang ketiga kreatif. Yang keempat gotong royong. Dan yang kelima yaitu mandiri. Nah, nilai-nilai ini diintegrasikan melalui kerja kelompok, diskusi, refleksi, dan pemecahan masalah secara kontekstual. Selanjutnya adalah komponen inti. Komponen inti ini berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, learning trajectory, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, assessment, dan kegiatan pembelajaran.
Yang pertama, capaian pembelajarannya adalah di akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan desimal. Mereka dapat menyatakan pecahan desimal persepuluhan dengan perseratusan, serta menghubungkan pecahan desimal perseratusan dengan konsep persen. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan satuan yang lebih kecil dari satuan utuh dalam konteks pengukuran pada tradisi Begibung. Yang kedua adalah mengkonstruksi model konkret berupa pita pengukur yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama untuk merepresentasikan desimal persepuluhan atau model of. Yang ketiga, menggunakan representasi grid 10 times 10 sebagai alat bantu untuk menghubungkan pecahan dengan notasi desimal formal atau model 4. Yang keempat, menuliskan, membaca, dan membandingkan bilangan desimal sederhana secara tepat berdasarkan representasi visual. Yang selanjutnya adalah learning trajectory-nya. Yang pertama, masalah kontekstual nyatanya adalah dihadapkan pada kebutuhan pengukuran dalam simulasi tradisi Begibung di mana ukuran harus dituliskan dalam bentuk desimal. Yang kedua, strategi informal siswa yaitu mengekspresikan hasil pengukuran dengan istilah sehari-hari seperti lebih sedikit dari 1. Model konkretnya atau model of mengembangkan pita pengukur yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama untuk mempresentasikan bagian per-10. Untuk model representasinya atau model 4, peserta didik menggunakan grid 10 times 10 untuk memvisualisasikan bagian per-10 dan per-100. Untuk representasi formalnya, peserta didik menuliskan hasil pengukuran dan pembagian dalam bentuk bilangan desimal serta membandingkannya secara matematis. Lintasan ini mendukung peserta didik untuk menemukan kembali konsep desimal secara bertahap melalui pemahaman bermakna. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Yang pertama ada keterbatasan bilangan bulat, yang kedua bahasa universal komputer, dan yang ketiga adalah sistem nilai tempat. Yang selanjutnya ada pertanyaan pemantik, ada pertanyaan kontekstual, konseptual, dan konflik. Untuk persiapan pembelajaran, kita ada yang pertama menyiapkan media fisik yaitu tongkat kayu polos, dan pita kertas putih, serta gunting dan spidol warna. Serta ada LKPD, pengelompokan siswa, dan menyiapkan slide presentasi. Untuk asesmennya, ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostiknya berupa asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan dasar, kekuatan, dan kelemahan siswa sebelum materi baru diajarkan. Kalau asesmen formatif itu bentuk asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Kita bentuknya adalah LKPD. Nah, selanjutnya adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir satu lingkup materi atau akhir proses pembelajaran. Bertujuan untuk secara final ketercapaian tujuan pembelajaran dan menjadi dasar penentuan nilai atau ketuntasan siswa. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluannya ada 10 menit, intinya kita 50 menit, dan penutupnya 10 menit. Nah, untuk yang pendahuluannya seperti biasa, yaitu terdapat pembukaan kegiatan, terus menyiapkan peralatan seperti biasa, memberikan pertanyaan terkait dengan materi sebelumnya atau apresiasi, lalu terdapat motivasi dengan menampilkan gambar, yaitu tradisi Begibung. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu memberikan gambaran umum mengenai pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu tahap pertama orientasi masalah. Guru mendemonstrasikan pengukuran meja dengan menggunakan tongkat kayu polos dan memperoleh hasil 1 tongkat lebih sedikit. Guru mengajukan pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana cara menuliskan lebih sedikit dari 1 tongkat dengan angka agar dapat dipahami oleh sistem digital. Apakah semua kelompok akan menuliskan ukuran ini dengan angka yang sama? Mengapa? Untuk tahap kedua, yaitu pembentukan kelompok. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan sebagai tim logistik dari tradisi Begibung. Guru membagikan LKPD dan alat atau bahan.
yaitu pita kertas, gunting, dan grid 10 times 10. Yang ketiga, guru menjelaskan misi proyek. Yang pertama yaitu membuat alat ukur sederhana berbasis desimal. Yang kedua, menyusun nota digital pemesanan kue menggunakan representasi grid. Dan setiap kelompok membagi peran, yaitu ada yang menjadi pengukur, pelipat, dan pencatat. Tahap ketiga yaitu penyelidikan dan pengerjaan LKPD. Untuk yang pertama adalah aktivitas pita atau model of. Peserta didik menandai sisa panjang meja pada pita kertas. Selanjutnya, peserta didik membagi pita menjadi 10 bagian sama dan mendiskusikan makna setiap bagian sebagai 1/10. Yang kedua, aktivitas grid atau model 4. Peserta didik mewarnai grid 10 times 10 sesuai instruksi pada LKPD. Peserta didik menghubungkan jumlah kotak yang diwarnai dengan notasi desimal. Guru memberikan scaffolding untuk membantu peserta didik mengaitkan representasi visual dengan simbol matematika. Selanjutnya, yang tahap 4 adalah presentasi dan analisis. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka, yaitu alat ukur dan nota digital. Guru memfasilitasi diskusi perbandingan bilangan desimal melalui contoh konflik kognitif seperti mana sih yang lebih besar antara 0,19 atau 0,2. Bagaimana buktinya? Peserta didik menggunakan grid sebagai dasar argumentasi matematis. Selanjutnya, untuk penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan bahwa bilangan desimal merepresentasikan bagian per 10 dan per 100 dari satuan utuh. Refleksi untuk etnomatematisnya, menurut kalian, apakah masyarakat dalam tradisi Begibung sebenarnya sudah menggunakan konsep pecahan atau desimal meskipun tidak menuliskannya dengan angka? Apa manfaat menggabungkan cara tradisional dan cara matematika modern dalam kehidupan sehari-hari? Guru meminta peserta didik untuk memimpin doa, lalu selanjutnya menutup pembelajaran dengan salam. Selanjutnya adalah refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru ada ketercapaian tujuan, efektivitas model PJBL, manajemen waktu, penanganan miskonsepsi, dan perbaikan ke depan. Untuk refleksi peserta didik, terdapat yang pertama, perasaan mereka saat melakukan pembelajaran dan pemahaman mereka mengenai materi, menghubungkan pecahan dan desimal, serta cerita singkat bagian mana yang menurut mereka sulit untuk dipahami. Nah, selanjutnya yang terakhir ada glosarium. Glosarium berisi pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada pembelajaran hari ini, yaitu desimal, grid 10 times 10, bersepuluhan, perseratusan, satu satuan, situational level, referential level, general level, formal level, begibung, inak, dan kue lapis. Yang terakhir adalah lampiran. Yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir ada asesmen. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian lampiran. Nah, yang pertama yaitu bahan ajar berupa PPT. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang media dan alur pembelajaran matematika dengan materi pecahan dan desimal untuk kelas 4. Nah, pembelajaran ini dikemas menggunakan konteks tradisi Begibung seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, supaya siswa belajar matematika dari hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, seperti apa sih alur pembelajarannya? Baik, yang pertama yaitu apersepsi. Nah, seperti apa sih apersepsi ini? Di awal pembelajaran, guru mengajak siswa untuk mengingat konsep pecahan melalui contoh satu loyang kue lapis seperti yang ada pada gambar. Nah, di sini siswa diajak untuk berpikir, kalau satu kue dipotong dua sama besar, itu disebut apa sih? Nah, yang selanjutnya yaitu kalau misalkan kue tersebut dipotong asal-asalan, apakah masih bisa disebut pecahan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan apersepsi tadi, tujuannya untuk supaya siswa memahami bahwa pecahan itu harus adil dan sama besar, bukan sekedar memotong secara asal-asalan atau secara biasa saja. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi. Nah, guru dapat membangun motivasi siswa dengan bertanya tentang tradisi Begibung. Seperti apakah siswa pernah
melihat tradisi begibung tersebut, atau apakah siswa pernah mengikuti tradisi tersebut. Nah, dari sini siswa diajak menyadari bahwa matematika itu sebenarnya ada di sekitar mereka, termasuk dalam tradisi budaya masyarakat sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu konteks masalah. Nah, pada bagian ini, siswa diperkenalkan pada masalah nyata. Dalam tradisi begibung, panjang meja diukur menggunakan tongkat kayu tanpa skala. Nah, pastinya seringkali hasilnya bukan satu tongkat utuh kan? Tapi lebih sedikit dari satu tongkat. Masalahnya, saat memesan bahan secara digital, ukuran tersebut harus ditulis dengan desimal. Lalu, bagaimana caranya kita menulis dengan desimal? Nah, dari permasalahan tadi, maka akan muncul pertanyaan bagaimana sih menuliskan hasil pengukuran yang tidak utuh ke dalam bentuk angka desimal. Nah, pertanyaan ini akan menjadi tujuan utama dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat yang pertama mengidentifikasi kebutuhan satuan yang lebih kecil dari satuan utuh dalam konteks tradisi begibung. Nah, yang kedua, mengonstruksi pita pengukur yang dibagi menjadi 10 bagian sama sebagai representasi desimal persepuluhan. Yang ketiga, menggunakan grid 10x10 untuk menghubungkan pecahan dengan notasi desimal formal. Yang keempat, menuliskan, membaca, dan membandingkan bilangan desimal sederhana berdasarkan representasi visual. Baik, setelah kita tadi mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan, maka selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih yang akan kita lakukan hari ini. Nah, pembelajaran hari ini tuh akan dilakukan dengan model pembelajaran yaitu project based learning atau pembelajaran dengan berbasis proyek. Nah, dengan tahapannya yaitu yang pertama, mengenalkan masalah nyata dari sekitar dari siswa. Jadi permasalahan-permasalahan yang terkait juga dengan tradisi begibung tadi. Nah, yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Yang ketiga, penyelidikan dan pembuatan produk. Yang keempat, presentasi dan analisis hasil dari diskusi mereka tadi. Kemudian yang kelima yaitu refleksi dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk produknya yang itu berupa alat ukur desimal sederhana dan nota digital pemesanan kue. Nah, yang selanjutnya yang pertama yaitu tahapan awal. Yang pertama yaitu masalah awal. Nah, pada tahap ini tuh siswa membaca cerita tentang pengukuran meja yang panjangnya lebih dari 1 tongkat tapi kurang dari 2 tongkat. Nah, ini tadi dikaitkan dengan tradisi begibung tadi ya. Nah, kemudian siswa tersebut diminta menjawab secara lisan bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran tersebut dalam bentuk angka. Nah, dari masalah awal ini tujuannya untuk memunculkan berbagai dugaan awal dari siswa. Baik, tahap yang selanjutnya yaitu pembentukan kelompok. Nah, pada tahap ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok sebagai tim logistik adat. Nah, setiap kelompoknya ini siswa akan menerima LKPD dan alat bantu seperti pita kertas, gunting, dan grid 10x10. Kemudian, siswa juga akan menentukan peran-perannya pada setiap kelompok. Jadi, dalam kelompok tersebut ada yang mengukur, melipat, kemudian ada juga yang mencatat. Nah, setelah itu mereka akan merencanakan cara membuat alat ukur berbasis desimal tadi. Nah, pada tahap ini tuh fokusnya adalah kerjasama antar tim, kerjasama antar individu dalam tim tersebut, kemudian juga untuk merancang solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi sudah diberikan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik. Nah, pada pernyataan pemantik ini, siswa diminta untuk berdiskusi tentang apa sih arti dari lebih sedikit dari 1 dalam pengukuran. Kemudian, apakah hasil pengukuran tersebut bisa dituliskan dalam angka biasa? Yang ketiga, apakah semua kelompok akan menuliskan hasil yang sama? Nah,
pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan ditulis dalam kertas untuk sebagai dugaan awal dari siswa-siswa tersebut. Nah, tadi kan sudah ada yang pertama masalah awal, yang kedua pembentukan kelompok, lalu yang ketiga yaitu ada pertanyaan pemantik. Nah, setelah 3 tadi, maka kita akan melanjutkan dengan LKPD. Nah, nantinya siswa ini diminta untuk mengerjakan LKPD, di mana siswa akan benar-benar membangun pemahamannya sendiri melalui aktivitas tersebut. Aktivitas seperti melipat, mengukur, dan mempresentasikan hasilnya ke dalam bentuk pecahan dan desimal. Nah, pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator ya, bukan sebagai pemberi jawaban langsung. Nah, terkait LKPD ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih dalam lagi oleh rekan saya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu presentasi. Nah, setiap kelompok kemudian akan mempresentasikan hasil kerjanya. Mereka akan menjelaskan alat ukur yang dibuat dan cara menuliskan hasil pengukuran ke dalam bentuk desimal. Nah, dari sini tadi siswa akan belajar bagaimana caranya mengomunikasikan ide matematika mereka. Nah, setelah tadi sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka, maka di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menarik kesimpulan bahwa bilangan desimal merupakan bagian dari satuan utuh dan pecahan serta desimal itu saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan konteks yang diinginkan. Nah, nih di sini juga siswa diajak refleksi bersama, apakah konsep matematika itu sebenarnya sudah digunakan masyarakat Begibung secara tidak langsung, dan apa manfaat menggabungkan cara tradisional dengan matematika modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kami gunakan dalam pembelajaran ini. Nah, di dalam LKPD ini disusun secara bertahap dan juga sistematis serta terdiri dari 3 misi, yaitu misi 1, misi 2, dan juga misi 3. Ketika misi ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep pecahan ke desimal melalui kegiatan praktik secara langsung, visualisasi, hingga penalaran matematis dengan konteks budaya Begibung. Sebelum saya lanjut dalam misi-misi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai budaya Begibung. Di Pulau Lombok, kita memiliki tradisi yang sangat indah yang bernama Begibung. Begibung adalah tradisi makan bersama dalam satu nampan besar yang disebut dulang. Tradisi ini mengajarkan kita arti dari persaudaraan, berbagi rasa, ataupun kebersamaan. Tidak ada si kaya atau si miskin, jadi semuanya itu duduk melingkar menikmati hidangan secara bersama-sama. Hari ini, Inak, yaitu ibu juru masak, sedang sibuk menyiapkan acara Begibung. Salah satu menu spesialnya adalah kue lapis pelopor yang manis dan berwarna-warni. Namun, Inak mempunyai masalah. Apa itu masalahnya? Yang pertama, meja untuk menaruh dulang ternyata panjangnya nanggung, yaitu tidak pas. Kemudian, kue lapis harus dipotong sangat teliti agar bisa dilaporkan ke komputer panitia. Nah, tugas dari siswa adalah membantu Inak menggunakan matematika agar persiapan Begibung ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami menyiapkan 3 misi yang akan kami jelaskan satu persatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai misi pertama, yaitu membuat penggaris desimal atau dalam learning trajectory ini merupakan model of. Misi pertama ini merupakan tahap konkret di mana siswa belajar melalui praktik secara langsung. Nah, dalam misi pertama ini, siswa berperan sebagai tim logistik cilik yang membantu Inak memastikan ukuran meja Begibung ini dapat dicatat dengan tepat. Adapun kegiatan siswa pada misi 1 ini, yang pertama adalah mengukur meja dengan tongkat kayu. Nah, dalam LKPD juga sudah diberikan visualisasi dari tongkat utama yang memiliki panjang 1 satuan. Tongkat ini akan digunakan untuk mengukur meja Begibung. Nah, jika panjang meja tidak pas, siswa mengambil pita kertas sepanjang sisa ukuran tersebut. Kemudian siswa melipat
pita pembanding menjadi 10 bagian sama besar. Jadi selain mengambil pita kertas sepanjang sisa, siswa juga diminta untuk membuat pita pembanding yang nantinya memiliki panjang sama dengan tongkat, kemudian dilipat menjadi 10 bagian sama besar. Sehingga setiap lipatan ini bernilai 0,1. Setelah itu, siswa diminta membandingkan sisa pita tersebut dengan pita pembanding untuk menentukan nilainya dalam bentuk desimal. Nah, di bagian bawah itu juga ada laporan pengukuran di mana panjang meja sama dengan 1 tongkat lebih titik-titik lipatan, nanti dapat diisi sesuai dengan praktik dari siswa tersebut. Nah, melalui kegiatan ini, siswa mengalami langsung bagaimana bilangan desimal itu muncul dari pengukuran nyata, sehingga bukan hanya sekedar angka yang ada di buku semata. Setelah siswa menyelesaikan misi pertama, kita lanjut pada misi yang kedua, yaitu nota kue lapis, atau dalam learning trajectory ini merupakan model 4. Dalam misi kedua ini bersifat semi abstrak. Nah, dalam misi 2 ini juga masih dalam konteks begibung, di mana makanan nanti akan dibagi secara adil dan merata kepada masyarakat dengan bagian yang sama. Setelah acara selesai, tersisa 1 loyang kue lapis yang akan dibagikan kembali. Kemudian siswa dihadapkan dengan konteks masalah, yaitu Inak meminta tim logistik cilik memastikan sisa kue sudah tercatat dengan rapi. Adapun kegiatan siswa pada misi 2, diantaranya siswa mengamati grid 10x10 ini yang melambangkan 1 loyang penuh kue lapis. Kemudian siswa mewarnai grid sesuai dengan sisa kue, yaitu 3 baris penuh dan juga 5 kotak kecil. Setelah itu siswa menghitung jumlah kotak kecil yang diarsir. Nah, di bagian bawah juga ada laporan kerja siswa, di mana siswa menuliskan jumlah kotak yang diarsir, kemudian menuliskan dalam bentuk pecahan dan juga dalam bentuk desimal. Melalui aktivitas ini, siswa dapat belajar bahwa 1 kolom penuh bernilai 0,1, sedangkan 1 kotak kecil utama bernilai 0,01. Nah, pada tahap ini juga menjadi penghubung antara pengalaman konkret dan juga simbol dari desimal itu sendiri. Baik, setelah menyelesaikan misi 1 dan juga 2, sekarang kita lanjut ke misi 3, yaitu tahap penalaran. Di sini merupakan tahap penalaran tingkat tinggi atau juga bisa disebut dengan HOTS. Pada misi 3, siswa dihadapkan pada tantangan hantaran untuk Pak Kepala Desa. Jadi terdapat 2 loyang kue dengan catatan desimal yang berbeda. Dengan loyang A, yaitu sisa kuenya 0,2, dan loyang B, sisa kuenya adalah 0,19. Nah, kegiatan siswa di sini adalah siswa mewarnai grid untuk masing-masing nilai desimal. Jadi siswa diminta untuk menganalisis berapa luas arsiran dari masing-masing loyang. Misalnya nanti di loyang A arsirannya berapa, kemudian di loyang B arsirannya berapa. Setelah itu siswa diminta untuk membandingkan. Setelah membandingkan, siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok menentukan loyang mana yang paling banyak. Yang terakhir, siswa menarik kesimpulan berdasarkan bukti visual yang telah mereka buktikan sendiri. Jadi mereka membuktikan sendiri, bukan hanya berdasarkan angka yang lebih besar saja. Nah, melalui kegiatan ini, siswa membuktikan bahwa 0,2 ini lebih besar daripada 0,19, sehingga miskonsepsi angka 19 lebih besar daripada 2 ini dapat diluruskan melalui LKPD ini. Melalui ketiga misi ini, LKPD tidak hanya melatih keterampilan dalam berhitung, namun juga membangun pemahaman siswa, membangun pemahaman konsep dan juga kemampuan bernalar siswa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kerja siswa pada LKPD ini.
Jadi penilaian tidak hanya fokus pada jawaban akhir, namun juga pada proses belajar siswa selama pengerjaan di setiap misi. Dan rubrik ini terdiri dari 3 aspek penilaian yang masing-masing itu dapat mewakili kompetensi siswa yang berbeda-beda. Nah, di aspek yang pertama yaitu mengenai keterampilan membuat alat ukur. Pada aspek pertama ini yang dinilai adalah keterampilan psikomotorik siswa pada misi 1. Pada aspek ini, guru menilai kemampuan siswa melipat kertas menjadi 10 bagian yang sama besar yang menjadi alat ukur desimal. Nah, ada 4 kategori yang bisa diberikan kepada siswa. Yang pertama adalah kategori sangat baik dengan poin 4, yaitu ketika siswa mampu melipat pita secara rapi, presisi, dan tepat menjadi 10 bagian yang sama besar. Kemudian predikat baik dengan poin 3 ketika siswa dapat melipat pita menjadi 10 bagian namun presisinya itu belum sepenuhnya rata. Kemudian predikat cukup dengan poin 2 ketika siswa mampu melipat pita namun jumlah lipatannya itu tidak tepat atau sangat tidak rata. Kemudian predikat perlu bimbingan dengan poin 1 ketika siswa belum mampu melipat pita dengan benar atau pita rusak. Nah, di dalam aspek ini guru dapat menilai ketelitian, kemudian koordinasi motorik dan juga kerapian dari masing-masing siswa. Kemudian aspek yang dinilai yang kedua yaitu konversi visual ke desimal. Nah, aspek kedua ini menilai pemahaman konsep siswa pada misi 2. Pada aspek ini juga guru menilai kemampuan siswa mengubah gambar dari grid kue lapis menjadi notasi desimal. Nah, di aspek 2 ini guru juga memberikan 4 kategori di masing-masing siswa. Yang pertama predikat baik yaitu dengan poin 4 ketika siswa mampu menuliskan semua bentuk desimal ini dengan tepat tanpa adanya kesalahan. Kemudian predikat baik dengan poin 3 ketika siswa mampu menuliskan sebagian besar dengan benar namun masih terdapat 1 atau 2 kesalahan kecil. Kemudian predikat cukup dengan poin 2 ketika siswa sering tertukar antara nilai persepuluhan dan perseratusan. Kemudian predikat perlu bimbingan dengan poin 1 ketika siswa belum mampu menghubungkan gambar dengan bilangan desimal. Nah, dalam aspek ini menunjukkan sejauh mana siswa memahami makna visual dari bilangan desimal, jadi bukan hanya sekedar menghafal. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pemecahan masalah dan juga argumentasi. Nah, pada aspek ketiga ini menilai kemampuan bernalar kritis siswa pada misi 3. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membandingkan 0,2 dan juga 0,19 berdasarkan bukti visual. Ada 4 kategori juga yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa. Yang pertama, predikat sangat baik dengan poin 4 ketika siswa mampu menjawab dengan benar dan memberikan alasan logis berdasarkan luas daerah. Kemudian predikat baik ketika siswa mampu menjawab benar namun alasannya kurang lengkap atau kurang jelas. Kemudian predikat cukup dengan poin 2 ketika siswa mampu menjawab benar namun ada alasan yang kurang tepat atau siswa itu hanya sekedar menebak. Kemudian predikat perlu bimbingan dengan poin 1 ketika jawabannya salah karena masih beranggapan bahwa 0,19 ini lebih besar daripada 0,2. Nah, di dalam aspek ini menilai kemampuan berpikir kritis dan juga menyampaikan alasan matematis oleh siswa. Nah, melalui rubrik ini, guru dapat menilai keterampilan pemahaman konsep dan juga kemampuan bernalar siswa secara menyeluruh. Kemudian, untuk menilai total skor akhirnya yaitu skor pada misi 1 ditambah dengan skor misi 2 ditambah skor misi 3 dibagi dengan 12 dikali dengan 100. Selanjutnya, kami juga menilai sikap siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Penilaian sikap ini dilakukan selama proses pembelajaran, khususnya saat siswa bekerja sama dalam tim logistik dan menyelesaikan misi 1 sampai 3. Rubrik ini menggunakan 4 kategori perkembangan yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Langsung saja pada aspek yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Di sini menilai sikap spiritual dan penghargaan terhadap budaya Begibung dapat dilihat dari kesungguhan dalam berdoa dan juga sikap menghargai tradisi lokal sebagai bentuk rasa syukur.
Yang kedua yaitu bernalar kritis. Di sini menilai cara siswa dalam memahami dan juga menjelaskan konsep. Apakah siswa ini mampu menghubungkan antara gambar grid dengan bilangan desimal, dan juga apakah siswa dapat memberikan alasan yang logis mengenai perbandingan antara 0,2 dan juga 0,19. Yang ketiga adalah kreatif. Di sini menilai kemampuan siswa dalam menggunakan alat dan juga ide. Dapat dilihat dari cara siswa menggunakan pita lipat dan juga grid, hingga kemampuan menemukan cara atau pola baru dalam menyelesaikan misi. Aspek yang keempat adalah bergotong royong. Menilai kerjasama dalam kelompok. Apakah siswa ini bisa berbagi peran? Apakah siswa ini dapat berdiskusi dan juga membantu teman yang kesulitan? Kemudian aspek yang kelima adalah mandiri. Di sini menilai tanggung jawab dan juga pengendalian diri siswa mengenai fokus mengerjakan tugas, kemudian tidak mencontek, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu dan mampu refleksi diri. Dengan rubrik ini, guru dapat menilai siswa secara utuh, tidak hanya dari hasil akhir saja, namun juga dari perilaku, sikap, kerjasama, dan juga tanggung jawab selama proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu lampiran yang ketiga adalah asesmen. Di sini kami menggunakan 3 asesmen. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Di sini yang pertama adalah asesmen diagnostik. Kami membuat 2, yaitu yang pertama asesmen diagnostik kognitif, yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk yang kognitif sendiri bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang pecahan dan juga bilangan desimal. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengetahui pemahaman representasi desimal, model konkret, visual, dan juga simbolik. Untuk tujuan yang ketiga yaitu mendeteksi miskonsepsi awal dalam membandingkan bilangan desimal. Untuk instrumennya sendiri ada 4. Yang pertama, panjang pita yang digunakan untuk membungkus kotak kurang dari 1 pita utuh. Nah, di sini siswa diminta untuk menuliskan panjang pita tersebut dalam bentuk angka. Yang kedua, yaitu di sini jika sebuah pita dibagi menjadi 10 bagian sama panjang, maka satu bagian dapat dinyatakan sebagai, di sini siswa diminta untuk menyatakan satu bagian pita dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, sebuah pita dibagi menjadi 10 bagian sama panjang. Jika 3 bagian diwarnai, maka bagian pita yang diwarnai dapat ditulis dalam bentuk angka desimal. Dan di sini siswa juga diminta untuk menuliskan bagian yang diwarnai ke dalam bentuk desimal. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu di sini siswa disuruh untuk membandingkan bilangan mana yang lebih besar antara 0,19 dan juga 0,2. Serta siswa juga diminta untuk menjelaskan alasannya secara singkat. Selanjutnya, untuk asesmen diagnostik non-kognitif memiliki tujuan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi minat dan sikap peserta didik terhadap matematika. Yang kedua, yaitu mengetahui pengalaman budaya lokal peserta didik terkait tradisi begibung. Yang nomor 3, yaitu mengukur kesiapan belajar dan juga kerjasama dalam pembelajaran berbasis proyek. Untuk instrumennya sendiri, di sini kami memberikan beberapa pernyataan yang dikemas dalam bentuk tabel. Di sini kami memberikan 5 pernyataan yang mana nanti siswa akan memberikan tanda centang kepada 5 pernyataan tersebut. Siswa bisa memilih pernyataan di sangat setuju, setuju, maupun tidak setuju. Berikutnya, untuk asesmen yang kedua yaitu adalah asesmen formatif. Asesmen formatif yang kami gunakan adalah LKPD, yang mana sudah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya, untuk asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran sebagai bentuk ujian kepada siswa. Di sini kami memberikan 10 soal kepada siswa yang mana terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan juga 5 soal isian singkat.
Di sini untuk soal isian singkatnya, kami menyediakan rubrik penilaian yang terdiri dari 5 aspek yang akan dinilai dan juga 5 indikator penilaian. Di sini setiap aspek dan juga setiap indikator, kami memberikan 4 kategori. Yang pertama yaitu kategori sangat baik dengan skor 4, lalu kategori baik dengan skor 3, kategori cukup dengan skor 2, dan kategori perlu bimbingan dengan skor 1. Di sini kita bisa memberikan penilaian berdasarkan jawaban siswa pada isian singkatnya. Jadi kita bisa memberikan nilai berdasarkan kategori yang dijawab oleh siswa terhadap soal isian singkat tersebut. Baik, demikianlah penjelasan modul ajar pembelajaran matematika dari kelompok 4. Kelompok kami mengenai materi hubungan pecahan dan desimal untuk kelas 4 fase B kurikulum Merdeka. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.